La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng al-muhtaromin para alim, abil khusus dumateng Ustaz Rozikin kang kawula mulyakaken, dumateng sedaya para jamaah Idul Adha ingkang berbahagia. Saderengipun monggo kula panjenengan sedaya tansah puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya wonten enjang menika dipun pertemuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten masjid ingkang mulya menika. Mugi-mugi kanthi niatan kula lan panjenengan sedaya ingkang sae menika tansah nerami ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan saderengipun salat Idul Adha kita mulai wonten mriki wonten beberapa ingkang saged kula informasiaken utawi paring sumerep dumateng panjenengan sedaya, khususipun dumateng jamaah lan umumipun dumateng warga Sekundu Sumberkondo menika. Sepindah kaula mewakili saking panitia pembelian tanah ingkang wonten ngajeng masjid menika bilih ngantos dinten menika sampun terlunasi baik saking pembelian dugi warga lan pelunasan saking pihak kedua menika ingkang gadah tanah. Pramila menika kula mewakili panitia pembelian tanah matur suwun sanget dumateng warga Sekundu, baik ingkang melalui pribadi maupun ingkang dikoordinasi kalian bapak-bapak RT ingkang boten blenger-blenger ngantos lunas. Mugi-mugi sedaya amal jariah panjenengan sedaya tansah dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala lan dipun paringi balan rezeki kang langkung kathah halal lan barokah. Kaping kalih kawula mewakili saking panitia penyembelihan kurban nyuwun ngapunten kangge taun menika panitia kurban boten saged nrami kurban panjenengan. Insyaallah kangge alasanipun panjenengan sampun mangertosi keranten wonten wabah ingkang kados menika. Pramila menika kawula mewakili panitia penyembelihan kurban nyuwun ngapunten ingkang sakatha-kathahipun lan kangge sedaya warga ingkang sampun siap hewan kurbanipun niku disumanggaaken kangge menyembelih piyambak-piyambak lan dipun nasarapaken piyambak. Dados kangge taun menika panitia penyembelihan kurban prei
insyaallah kangge taun ngajeng kados biasanipun. Lan kawula matur nuwun sanget dumateng sedaya masyarakat Sebundu ingkang sampun antusias kangge menyelenggarakan sholat Idul Adha menika. Mugi-mugi amalan panjenengan sedaya tansah dipun terapi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan kula atas nami takmir nyuwun ngapunten kok bilih kangge penyediaan tempat lan napa kemawon kok bilih kirang nyeceki kula atas nami ketua takmir nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Kangge kula cekapi wonten kirang langkung anggen kula matur kula nyuwun ngapunten lan salajengipun kula aturaken dumateng sedherek bilal. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ويعذبه الله العذاب الأكبر إن
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة الواحدين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى، يوم الأكبر ويوم السرور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا حسبكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معين الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kullama halla hilalu wa abda. Allahu akbar kullama shama shaimun wa afṭar. Allahu akbar kullama tarakama sahabun wa amṭar. Allahu akbar kullama nabata nabatun wa azhar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
الحمد لله الذي سهل لعباده العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق أن يحمد ويشكر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لكافة الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله لا تحصى. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فقد فاز المتقون. واعلموا أن هذا اليوم يوم السرور ويوم الفلاح، ولكن لا تشغلوا بسروركم فقط، فإن مسيرتكم طويلة. وانظروا في قول الله تعالى منبها لعلنا نتفكرون. وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di hari yang besar, di hari besar yang penuh dengan kebesaran ini, marilah kita sama-sama berintrospeksi terhadap diri kita masing-masing. Janganlah kita terlalu terlena dengan kebahagiaan kita di hari raya ini, atau terlena dengan kesusahan kita di hari raya besar ini. Di tahun kemarin kita semua telah direpotkan dengan adanya pandemi COVID, masih belum usai. Sekarang wabah PMK, petani, peternak susah, pedagang susah, yang ingin korban pun menjadi repot. Tapi janganlah kita terlalu terlena dengan kesusahan, kerepotan, karena ini semua bisa jadi teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, supaya kita semua mau berintrospeksi terhadap kebaikan dan keburukan kita masing-masing. Jangan sampai kita tertipu oleh status kita masing-masing, karena kita semua ini masih sama-sama berpotensi menjadi orang baik, juga sekaligus menjadi orang buruk, berpotensi menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti, juga sekaligus menjadi orang yang celaka di dunia maupun nanti di akhirat. Tidak peduli yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang alim maupun yang bodoh, karena tiada satu status pun di dunia ini yang dapat menjamin, yang dapat menjadi jaminan yang mutlak atas kebahagiaan kita nanti di akhirat, kecuali takwa Allah. Untuk itu, marilah kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menepati semua perintah Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga lahir batin semua larangan-larangan Allah. Niscaya kita akan selalu bahagia di dunia ini, terlebih nanti di akhirat.
Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Al-Mawaidu fil Ahadithil Qudsiyah, Allah berfirman, "Ya bani Adam, kam min sirajin atfa'ahur rihul hawa." Wahai anak cucu Adam, betapa banyak lampu yang mati karena tiupan angin. Betapa banyak penceramah, penasehat, laksana lampu yang bisa menerangi orang lain, namun akhirnya rusak, celaka, hanya karena tiupan-tiupan hawa nafsunya sendiri. Segala nasihat diberikan kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tak mampu menjalankannya. Segala nasihatnya hanyalah untuk mendapatkan pujian, posisi dan duniawi saja. Bagaikan lilin yang menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar oleh apinya sendiri. Maka sebelum menasihati orang lain, hendaknya nasihatilah diri kita sendiri, agar kita dapat terselamatkan dari tipu daya nafsu kita sendiri-sendiri. Yang kedua, peringatan Allah. Wa kam min 'abidin qad afsadahul 'ujb. Betapa banyak orang-orang yang rajin beribadah, namun pahala ibadahnya terusak, terhapus oleh perasaan ujub. Ujub adalah perasaan-perasaan lebih dari orang lain, merasa lebih pandai, merasa lebih dermawan, lebih rajin beribadah, merasa lebih baik daripada orang lain, dan selalu ingin menunjukkan kelebihan-kelebihannya kepada orang lain. Perasaan-perasaan yang seperti itulah yang dapat menghapus seluruh pahala amal ibadah kita, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa dari amal ibadah kita selain mendapatkan tambahan dosa. Menjalankan ibadah bukanlah hal yang ringan. Oleh karena itu, janganlah pahalanya dihancurkan dengan perasaan-perasaan ujub kita. Yang ketiga, wa kam min ghaniyyin afsadahul ghina. Allah berfirman, betapa banyak orang-orang kaya yang rusak oleh kekayaannya sendiri. Semakin kaya, semakin tidak bersyukur. Semakin kaya, semakin tidak sempat menjalankan perintah ibadah kepada Allah. Semakin kaya, semakin merendahkan, menghina pada orang lain, semakin sombong pada sesama, juga sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beranggapan semua harta bendanya bukanlah fadl pemberian dari Allah, melainkan hasil dari kepandaian usahanya sendiri. Semakin kaya, semakin buruk tingkah lakunya, sehingga kekayaannya tidak menjadi nikmat dan rahmat, melainkan menjadi awal dari azab yang lebih besar nanti di akhirat. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi segalanya oleh Allah, marilah kita gunakan di jalan Allah, agar harta benda kita benar-benar menjadi rahmat dan nikmat di dunia ini sampai kelak di akhirat. Yang keempat, peringatan Allah kepada kita. Wa kam min fakirin afsadahul faqr. Betapa banyak orang-orang miskin yang terusak oleh kemiskinannya sendiri. Karena kemiskinan dapat membuat seseorang kehilangan kesabaran, bahkan kehilangan keimanan.
sampai dia mau nekat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, hingga meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah, menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya. Man lam yubali min ayyi babin istasabal mal, lam yubalillahu min ayyi babin adkhalahu nar. Barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, dengan cara apa dia mendapatkan harta, maka Allah pun tidak peduli dari pintu mana Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dalam artian Allah akan memasukkannya ke dalam neraka yang paling dalam dan paling bawah. Kemiskinan juga dapat membuat seseorang menjadi kufur dan semakin jauh dari Allah. Kadal faqru ayyakuna faqra, kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu bisa mendekatkan seseorang kepada kekufuran, di mana kufur adalah salah satu penghalang seseorang untuk masuk surganya Allah. Untuk itu, marilah kita berpegang pada sifat kesabaran, berpegang kepada kesabaran, menahan diri dengan tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan-aturan syariat agama Islam, terutama ketika kita tidak punya apa-apa. Yang kelima, peringatan Allah. Wa kam min sahihin afsadahul afiyah. Betapa banyak orang sehat yang rusak oleh kondisi sehatnya, terlena dengan kesehatannya. Dia merasa kesehatan adalah sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Padahal kesehatan adalah sebuah kenikmatan yang tertinggi dari Allah setelah nikmat iman. Namun banyak di antara kita yang tidak menggunakan nikmat sehat ini untuk melakukan kebaikan, tidak juga untuk melakukan ibadah, tapi hanya untuk mengejar kesenangan duniawi saja. Begitu kita jatuh sakit, barulah kita menyadari betapa besar dan pentingnya kesehatan untuk menjalani hidup di dunia ini, terlebih-lebih untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Namun ketika kita kembali sehat, naifnya kondisi sehat kita justru malah melupakan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa kam min alimin afsadahul ilm. Betapa banyak orang alim, orang pandai, orang berilmu yang rusak karena ilmunya. Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia miliki hanyalah untuk mencari dan memenuhi hasrat duniawinya saja, untuk membodohi, menghina dan meremehkan orang yang tak berilmu. Dia berbicara bagai orang alim, tapi bertingkah laku bagai orang munafik. Perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari dan disampaikannya, sehingga ilmunya justru menjadi dalil yang memperberat siksaannya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa hudan." Barang siapa bertambah ilmunya, ngaji di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, namun tidak bertambah hidayahnya,
tidak semakin baik akhlaknya, maka sebenarnya dia tidak bertambah apapun kecuali hanya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada arti banyaknya ilmu jika tanpa diamalkan. Tiada harga tingginya ilmu jika tanpa akhlak yang baik. Yang ketujuh, peringatan Allah kepada kita. Wa kam min jahilin afsadahul jahl. Dan betapa banyak juga orang-orang bodoh yang hancur karena kebodohannya. Kebodohan adalah salah satu penyebab kerugian, kesesatan, kehancuran. Andai kata dia itu salah, dia tidak tahu kesalahannya, sehingga seumur hidupnya dia akan selalu melakukan kesalahan. Andai kata dia beribadah, ibadahnya dilakukan tanpa ilmu yang sebenarnya, sehingga ibadahnya pun tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebodohan juga termasuk salah satu penghalang kebaikan dan kesolehan seseorang. Laulan nasu yaqna'u bil jahli la sara sholihan. Andaikan seorang manusia itu tidak terima dengan kebodohannya dan mau mencari ilmu, niscaya dia akan menjadi orang baik dan soleh. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu mencari ilmu, mempelajari ilmu dari segala apa yang kita lakukan, duniawi maupun ukhrawi, terutama ilmu agama, supaya kita dapat berpendapat, bersikap, dan berbuat yang benar sesuai aturan syariat agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah, itulah beberapa peringatan Allah kepada kita semua, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dunia maupun nanti di akhirat. Oleh karena itu, apapun status kita, apapun bagaimanapun kondisi posisi kita, hendaknya kita harus tetap hati-hati dan waspada. Jangan sampai tertipu oleh kondisi kita sendiri. Dan apapun status kita, posisi dan kondisi kita, hendaknya bisa kita gunakan untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alim, mendekatlah kepada Allah dengan amal dan ikhlasnya. Jangan sok pintar dengan ilmunya. Seiring dengan bertambahnya ilmu kita, marilah kita perbaiki akhlak dan perilaku kita. Yang bodoh mendekatlah kepada Allah dengan mencari ilmu syariat yang benar. Jangan merasa cukup dengan ketidaktahuannya. Carilah ilmu, karena kunci kesuksesan dunia dan akhirat adalah ilmu manfaat yang diamalkan. Yang rajin ibadah, jangan merasa lebih baik dari yang belum ibadah. Ikhlaskanlah ibadah hanya karena Allah. Sebab Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang berhati bersih dan ikhlas. Yang kaya, mendekatlah kepada Allah dengan memperbanyak syukur dan sedekah. Jangan sombong dengan hartanya, karena harta benda tidaklah selamanya berada di tangan kita. Sekarang bisa jadi kita kaya, besok belum tentu kita masih kaya. Besok bisa jadi kita sudah tidak punya apa-apa. Yang miskin, mendekatlah kepada Allah dengan kesabaran. Jangan buta karena kemiskinan, sebab rizki telah terbagi sesuai kehendak Allah.
Harta benda kekayaan adalah fadl dari Allah, dan fadlnya Allah tak akan diberikan kepada hamba-hambanya yang mendurhakainya. Yang sehat, mendekatlah kepada Allah dengan kenikmatannya. Jangan terlena dengan kesehatannya. Manfaatkanlah kesehatan untuk beribadah sebelum kita tidak mampu berbuat apa-apa. Yang sakit, mendekatlah kepada Allah dengan keridhoannya. Jangan mengeluh dan putus asa, karena sakit adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Intinya adalah apapun status, posisi dan kondisi kita, hendaknya bisa kita gunakan untuk meningkatkan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di hari yang besar ini, janganlah kita jadikan akhir dari kebaikan kita, namun mari kita jadikan sebagai awal dari kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di sisa-sisa umur kita ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وضحنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار الأمة ومن أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi jammala al-a'yada fil afrah was-surur wa dha'afa lil muttaqina tajzila al-hujur wa kammala ad-diyafata fi yawmil 'id li 'umumil muslimina wal mu'minina bi sa'ihim al-mashhur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala min ilahin a'ada al-a'yada wa ad-dakhraha بكل عمل مبرور وأطال الأجال إليها لينالوا بفضلها الجزاء الموفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسل مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المكرمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وكونوا إلى الخير قريبين وعن الشر بعيدين تكونوا سعداء الموفقين. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وأصلح اللهم ولاتنا وأمراءنا وحكامنا وقضاتنا وحلماءنا صلاحا تاما، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والقحط والجدب والأمراض والطاعون وموت الفجأة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة طيبة راخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، وانصرنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين ويسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك وصحح أجسامنا وقضي لنا حاجاتنا ووسع أرزاقنا وبلغ مقاصدنا ورخص أسعارنا وحسن أخلاقنا وحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجزنا وأخجنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي لنا حاجاتنا، ويا مجيب الدعوات أجب دعواتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظنا لعلنا نتذكر. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.